Mulai Juli mendatang, pemerintah mewajibkan satuan pendidikan menggelar sekolah tatap muka. Penegasan tersebut disampaikan Mendikbud dalam pengumuman surat keputusan bersama 4 menteri Selasa kemarin. Bersama saya Agung Hardiansyah, kita akan berbincang lebih jauh terkait kesiapan belajar tatap muka. Namun sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Yang pertama ada terkait pemerintah kembali mengatur masa berlaku uji tes COVID-19 untuk moda transportasi darat, laut, dan udara. Aturan tersebut berlaku per 1 April besok. Penyesuaian batas masa berlaku hasil uji tes COVID-19 ini diputuskan untuk menghidupkan kembali produktivitas warga di tengah pandemi. Pelonggaran juga melihat tren penurunan kasus COVID-19 beberapa waktu terakhir. Kami himbau agar masyarakat dapat mendukung pemerintah dalam mensukseskan upaya untuk menghidupkan kembali produktivitas dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan sehingga tetap aman COVID-19. Selain itu, peran serta petugas di lapangan dalam menegakkan aturan juga menjadi sumbangsih yang sangat berdampak. Sementara itu ribuan pekerja bandara Juanda mulai dari karyawan angkasa pura, petugas keamanan bandara hingga awak maskapai penerbangan tampak antre panjang di Terminal Baru Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Secara bergantian mereka mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi massal yang diadakan Pemkab Sidoarjo. Sedikit 300 pekerja bandara antre vaksin COVID-19. Seperti kalangan lansia, sebelumnya yang menjalani vaksinasi massal, ribuan pekerja bandara ini disuntik vaksin AstraZeneca yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Vaksinasi ribuan pekerja bandara ini berjalan lancar, namun tidak sedikit pekerja bandara yang mengaku takut saat menjalani proses vaksinasi massal ini. Vaksinasi massal untuk pekerja bandara Juanda akan terus dilakukan secara berkala sambil menunggu stok vaksin yang diberi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, lonjakan kasus COVID-19 yang kembali terjadi di sejumlah negara di dunia membuat produsen vaksin melakukan embargo. Negara-negara produsen vaksin memprioritaskan kebutuhan vaksin untuk suplai lokal mereka. Embargo vaksin akan berdampak pada suplai vaksin global termasuk Indonesia. Pemerintah memastikan Indonesia menduduki posisi 4 besar negara bukan produsen vaksin yang sudah melakukan penyuntikan di atas 10 juta dosis. Saat ini laju penyuntikan vaksin di Indonesia mencapai 500.000 suntikan per hari. Namun capaian vaksinasi Indonesia terganjal dengan adanya embargo produsen vaksin. Sejumlah negara di dunia termasuk negara produsen vaksin saat ini kembali mengalami lonjakan kasus COVID-19 akibat mutasi virus corona dan mobilitas manusia. Sejumlah produsen vaksin termasuk Eropa dan India pun memutuskan untuk mengambil langkah embargo demi memprioritaskan kebutuhan suplai vaksin mereka. Embargo ini akan mengancam kebutuhan vaksin global, termasuk Indonesia. Saat ini pemerintah mengambil langkah mengatur kombinasi penggunaan berbagai macam merek vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksin bagi seluruh populasi sasaran. Upaya ini juga dilakukan untuk menjaga laju penyuntikan vaksin agar tidak ada kekosongan vaksinasi. Namun Indonesia beruntung karena sudah menjalin kerjasama dengan 4 produsen vaksin, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Bahwa di beberapa negara Eropa sudah terjadi kenaikan kasus kembali. Ya. Kita amati memang terjadinya karena adanya strain baru yang juga sudah datang di Indonesia di Januari dan juga adanya mobilitas yang terlalu agresif pembukaannya. Sehingga arahan Bapak Presiden coba dicari titik keseimbangan agar hasil yang sudah bagus penurunan karena program PPKM Mikro dan vaksinasi kita tidak kehilangan momentum perbaikannya. Dengan demikian diharapkan agar kita bisa terus turun dan tidak usah mengalami lonjakan berikutnya seperti yang terjadi di Eropa. Jelang dimulainya sekolah tatap muka, sebuah sekolah di Jakarta mencoba melakukan simulasi hybrid dengan sistem belajar mengajar secara online dan offline. Meski belajar mengajar dilakukan secara 2 metode, namun materi pelajaran tidak berbeda dengan kurikulum siswa. Siswa diberi jarak antara satu sama lain. Sebuah layar besar dan komputer juga terpasang dengan rapi di depan kelas.
Meski sistem pembelajaran tatap muka belum dimulai, namun SMPN 255 sudah mempersiapkan diri dengan melakukan simulasi pembelajaran sistem hybrid. Sistem pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk belajar secara langsung di kelas dengan pembatasan kapasitas. Sementara siswa yang tak hadir di ruang kelas bisa mengikuti pembelajaran secara online. Simulasi pembelajaran tatap muka dilakukan guru bersama komite sekolah. Sejumlah orang tua murid bahkan hadir langsung di ruang kelas mengikuti simulasi untuk memahami alur pembelajaran tatap muka yang rencananya akan dilangsungkan Juli mendatang. Namun diakui pihak sekolah, pembelajaran secara daring atau sistem online kerap menemui kendala gangguan jaringan internet. Pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.